Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi simbolik dari art therapy. Man is animal symbolicum. Manusia adalah makhluk simbolis. Demikian ungkapan dari Ernst Cassirer, seorang filsuf Jerman. Sebelumnya kita tahu bahwa pada periode Aristoteles, beliau mengungkapkan manusia adalah anima intellectiva atau makhluk yang berintelek. Tetapi pada periode Cassirer dikemukakan bahwa manusia sebagai makhluk simbolis karena ragam perilaku manusia dilandasi oleh bentuk-bentuk simbol. Huruf adalah simbol bunyi. Uang adalah simbol alat tukar. Dan seni adalah simbol ungkapan pikiran serta perasaan yang tertuang dalam bentuk tertentu yang mengandung makna dan bersifat estetis. Melalui seni, seseorang mengungkapkan hasil persepsi, pikiran dan perasaan ke dalam bentuk karya-karya yang memiliki makna keindahan. Art therapy memberi kesempatan pada individu untuk mengungkapkan diri secara simbolis melalui komunikasi estetis sesuai dengan persepsi masing-masing. Ungkapan simbolis melalui gambar atau lukisan, atau simbolis melalui bentuk seni patung, atau simbolis dalam bentuk desain, menunjukkan bagaimana seseorang mempersepsi suatu hal tertentu berdasarkan konsep yang ia miliki. Saya berikan contoh, misalnya seorang pematung Auguste Rodin, seorang pematung Perancis yang membuat karya amat terkenal, dikenal sebagai The Thinker atau seorang pemikir, gambaran filsuf. Sebenarnya patung The Thinker ini diberikan nama oleh Auguste Rodin sendiri adalah The Poet atau sang penyair. Dan Rodin menggambarkan penyair ini sebagai Dante atau seniman penyair Dante Alighieri yang membuat karya sastra yang sangat indah, terkenal dengan nama Divine Comedy, dan salah satunya yang amat terkenal adalah Inferno, yang menceritakan tentang ragam dosa kesalahan manusia. Tetapi Rodin menggambarkan ini sebagai manusia yang sedang merenung, seorang sosok yang sedang merenung. Dalam karya anak-anak, seorang anak mensimbolisasikan misalnya keluarga bahagia. Gambar seperti ini boleh jadi dianggap tidak sesuai standar estetika. Maklum, anak-anak belum belajar seni lukis, seni menggambar dengan baik. Bahkan orang dewasa pun belum tentu menggambarkan secara realistis, naturalis mengenai keluarga bahagia. Tetapi bagi anak tersebut yang menggambar, gambar ini memiliki makna simbolis bagi dirinya. Misalnya orang yang bergandengan tangan menunjukkan kedekatan, kelekatan, attachment antara ibu dan ayah. Kalau kita lihat disejajarkan siapa yang lebih dekat dengan ayah, siapa yang lebih dekat dengan ibu, merupakan simbol-simbol yang seharusnya mampu dalam tanda petik dibaca oleh seorang terapis. Demikian pula goresan-goresan warna di dalam bentuk scribbling, atau secara umum kita kenal istilah ini seperti gambar acak atau benang kusut, sama sekali tidak ada unsur estetis seolah-olah. Tetapi boleh jadi bagi anak yang membuatnya mengandung unsur simbolis karena warna-warna memiliki simbolis bagi individu.
Apa artinya merah, apa artinya hijau, apa artinya kuning. Biasanya kita mempertanyakan kepada si anak, ini maksudnya apa, goresan ini maksudnya apa. Jadi tidak secara otomatis kita melakukan interpretasi, karena persepsi anak dan persepsi orang dewasa sangat berbeda satu sama lain. Tetapi di samping itu, bentuk scribbling ini juga menunjukkan perkembangan motorik bagi anak yang melakukan goresan-goresan tersebut. Mereka yang mengalami gangguan motorik cenderung tidak mampu membuat goresan lurus, mungkin membuat goresan yang bergetar, yang tidak stabil. Mereka yang mengalami tremor, walaupun bukan anak kecil, mengalami tremor, tangannya gemetar, goresannya pasti tidak lurus, pasti menjadi juga gemetar. Berbeda dengan tanda. Simbol bukan tanda. Kalau tanda panah jalan, itu tanda direction, tanda arah. Simbol juga bisa mengandung arah. Arah kemana kita mengabdi, arah kemana kita berbakti. Tapi kalau tanda itu rusak, masalahnya hanya butuh perbaikan fisik dan materi. Mudah saja. Tapi kalau simbol dirusak, itu akan menyakiti yang memiliki simbol, akan menimbulkan amarah pada pemiliknya. Jadi itu yang membedakan antara tanda dengan simbol. Art terapi memberi peluang bagi individu untuk mengungkapkan simbol-simbol dirinya secara visual. Makna-makna khusus bagi dirinya secara visual. Ungkapan visual proyektif individu seringkali mengandung unsur simbolis yang layak untuk dicermati dalam pengembangan komunikasi lebih lanjut, dan terutama komunikasi yang bersifat estetis. Sekalipun individu tersebut biasanya mengatakan, saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa melukis, saya tidak bisa bikin ini, saya tidak bisa bikin itu. Ungkapan ketidakbisaan merupakan suatu bentuk ungkapan ketidakberdayaan. Biasanya art therapist memberikan support, memberikan dukungan motivasi untuk tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, karena yang dilakukan bukan untuk menghasilkan karya-karya seperti karya-karya seniman, tetapi bagaimana seseorang itu mengungkapkan simbol-simbol yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, kembali saya berikan contoh gambar anak-anak yang secara estetis belum memenuhi standar, namun mengandung banyak simbol. Dan melalui simbol-simbol ini biasanya anak-anak bercerita. Melalui simbol-simbol ini biasanya anak-anak bernarasi dan bertutur tentang pengalaman hidupnya. Mungkin seorang anak belum mampu menggambarkan tungkai, belum mampu menggambarkan otot, belum mampu menggambarkan sosok manusia secara anatomis dan realistis. Dia hanya mampu menggambarkan garis seperti stick figure. Tetapi garis tersebut kemudian memiliki kandungan makna pengalaman hidupnya. Misalnya di dalam gambar tersebut ada contoh goresan si anak kecil menunjukkan ada gigi. Gigi yang besar. Gigi yang besar boleh jadi dia makan sesuatu atau menunjukkan tertawa. Mulut yang besar menunjukkan tertawa. Dia memegang sesuatu. Ada lagi yang menunjukkan tangan yang panjang. Dia bernarasi tentang menjangkau sesuatu. Terlepas dari skill, dari keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan simbol-simbol ini, adalah sebagai tugas seorang terapis untuk bisa membaca narasi, untuk bisa membaca story, untuk bisa membaca kisah cerita yang dipaparkan oleh individu, anak kecil, orang dewasa, orang tua, secara simbolis. Melalui seorang art therapist, individu, klien atau pasien itu bisa diajak untuk menyusun goal setting walaupun secara simbolis. Misalnya ada orang yang menyusun goal setting untuk menjadi orang kaya.
dia melukiskan gambar uang. Dia tidak melukiskan, sulit melukiskan gambar uang seperti yang sesungguhnya. Tapi dia hanya melukiskan kotak-kotak yang menggambarkan atau mensimbolisasikan uang dengan nilai nominal. Biasanya digambarkan Rp, rupiah, S, atau dolar, atau apapun. Tetapi bisa juga goal setting itu disusun melalui rangkaian simbol-simbol yang diperoleh dari tempat lain. Simbol-simbol yang diperoleh dari sobekan majalah bekas, guntingan majalah bekas. Dan susunan-susunan itu kemudian merefleksikan simbolisasi proses bagaimana seorang individu ingin mencapai sasaran dalam hidupnya. Dari satu gambar ke gambar yang lain menunjukkan bagaimana seorang individu berproses dari satu langkah ke langkah yang lain, dari satu simbol ke simbol yang lain, dari satu waktu ke waktu berikutnya untuk suatu saat tiba kepada sasaran hidupnya. Simbol-simbol yang memiliki makna tersebut akan senantiasa menjadi panduan bagi individu dalam menetapkan sasaran tindakan. Salah satu simbol yang seringkali kita dapati dalam banyak rumah orang atau di kantor, di tempat kediaman, di berbagai tempat adalah kaligrafi. Simbol yang berupa tulisan. Seringkali kaligrafi ini bersifat syair atau spiritual. Tulisan-tulisan kaligrafi spiritual banyak kita dapati pada pintu, pada bagian pintu rumah, dan juga tulisan-tulisan puitis, tulisan-tulisan syair banyak kita dapati pada dinding-dinding rumah pada bidang yang besar. Misalnya dalam kaligrafi Cina, kaligrafi Jepang, kita banyak lihat tulisan-tulisan syair yang memiliki arti makna tertentu. Sedangkan tulisan-tulisan dari ayat-ayat suci Quran kita dapati banyak pada pintu rumah orang-orang. Ini adalah kaligrafi. Lalu apa gunanya kaligrafi? Kaligrafi itu seringkali untuk mengingatkan kita akan spirit yang kita miliki, akan simbol yang kita miliki. Dengan melihat kaligrafi, simbol-simbol tersebut memperkuat motivasi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan panduan-panduan simbol tersebut. Jadi ragam kaligrafi tidak hanya bersifat estetis. Syukurlah kalau bisa memiliki bentuk kaligrafi yang estetis. Tetapi yang utama kaligrafi ini juga bersifat simbolis yang bisa dihayati sebagai panduan dari kehidupan yang kita jalani. Simbol visual yang tertuang melalui proses art terapi yang merupakan hasil karya individu yang bersangkutan biasanya justru akan memperteguh keyakinan dari individu untuk memiliki kedekatan dengan makna dari simbol-simbol tersebut. Jadi kalau seseorang bisa menulis kaligrafi seperti daripada dia beli di tempat lain, dia menulis kaligrafi hasil karyanya sendiri, itu justru membuat keyakinan bagi dirinya sendiri, membuat kondisi seperti mensugesti diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ditulisnya, dan itu menjadi nilai-nilai penting dalam kehidupan yang tengah ia lakukan. Akan saya sambung dengan fungsi art terapi yang lain pada video berikutnya.